Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ibu Guru Online. Pada video kita kali ini kita akan membahas materi termodinamika, yaitu fisika kelas 11. Salah satu teman kalian menanyakan dari soal buku Intan Pariwara, yaitu suatu gas oksigen sebanyak 20 liter dimampatkan secara adiabatik hingga volumenya menjadi 1/6 dari volume semula. Jika suhu akhir oksigen sebesar 341 derajat Celcius, suhu mula-mula sebelum dimampatkan sebesar berapa? Diketahui tahapan Laplace-nya adalah 1,4. Oke, dari soal ini bisa kita tuliskan yang diketahui apa saja. Kita dapatkan data. Yang pertama adalah proses adiabatik. Kemudian ini gasnya oksigen ya, yaitu diatomik. Kemudian tetapan Laplace-nya adalah 1,4. Kemudian gas oksigen sebanyak 20 liter berarti V1, yaitu 20 liter, kemudian dimampatkan V2-nya menjadi 1/6 dari semula, berarti 1/6 dikali 20 liter. Kemudian suhu akhir oksigen berarti T2 ya. T2-nya 341 derajat Celcius. Ini kita jadikan Kelvin. Caranya 341 ditambah 273. Yaitu berapa nih? Belakangnya 4, 7 tambah 4, 11, sisa 1 ya. Berarti 614 Kelvin. Oke. Kemudian yang ditanya adalah suhu mula-mula di sini ya. Suhu mula-mula sebelum dimampatkan. Jadi apa? Yaitu T1. Mari kita kerjakan. Pada proses adiabatik, di mana proses perubahan sistem tanpa adanya kalor yang masuk ataupun yang keluar dari sistem. Kita ada perumusan yang berkaitan dengan temperatur di sini, di mana diketahui V1 dan V2-nya. Ingat bahwa T2 per T1 sama dengan V1 per V2 dipangkatkan gamma min 1. Nah, pada soal untuk T2-nya adalah 614 Kelvin. Kemudian T1-nya ditanya, kita tuliskan sebagai T1. Kemudian V1 adalah 20 liter. Kemudian V2-nya 1/6 dikalikan 20. Atau begini ya teman-teman ya, bisa kita tuliskan V1, ini tadi kan 1/6 dari V1. Nah, ini nanti bisa kita sederhanakan sesama V1, kita coret. Kemudian dipangkatkan gamanya adalah 1,4 dikurangkan 1, yaitu 0,4. Sehingga untuk mendapatkan T1 adalah 614, kita bagi 1 dibagi 1/6 berapa teman-teman? 6 ya, jadi 6 pangkat 0,4. Kita dapatkan hasilnya adalah 299,84 Kelvin, atau ketika kita bulatkan hasilnya adalah 300 Kelvin. Nah, di soal T1-nya ini yang ditanyakan dengan satuan Celcius. Nah, kalau dia 300 Kelvin, maka untuk menjadi Celcius kita kurangkan dengan 270. Hasilnya adalah 27 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah yang A. Pada soal berikutnya, perhatikan tabel proses termodinamika di bawah ini. Diketahui proses termodinamika mula-mula. Nah, ini adalah sebagai acuannya teman-teman ya. Pada proses mula-mula suhunya adalah 27 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer, volumenya adalah 1 liter.
Kemudian untuk proses ABCD ini adalah proses setelah perlakuan ya. Pernyataan berikut yang tepat berdasarkan kelima proses tersebut adalah, kita cek, jadi kita diminta untuk cek 5 pernyataan sebagai berikut mana yang paling tepat, seperti itu. Yang A, proses A dan E merupakan isobarik. Nah, betul nggak teman-teman? Yang A, isobarik itu adalah pada P konstan ya, P konstan. Untuk yang A, benar ya, P-nya konstan, benar. Sedangkan yang E, nah lihat nih, di sini ada perubahan, dia ditambah dengan penambahan tekanan. Maka untuk yang A belum benar ya. Jadi karena di sini E bukan proses isobarik. Kemudian kita lanjut ke poin B. Proses C dan D merupakan proses isotermal. Di C ini 2727 betul ya. Kemudian yang D, nah ini kan berbeda nih suhunya. Karena kalau isotermal itu adalah T, temperaturnya dia konstan. Tidak terjadi perubahan temperatur. Sedangkan untuk yang D ini dia berbeda suhunya. Kemudian lanjut ke poin C. Proses A merupakan proses isokorik. Benar apa salah? Salah ya, karena tadi kalau isokorik ini dengan volume yang tetap. Nah, tetapi kalian lihat pertama-tama pada acuan adalah 1 liter, pada proses A terjadi pengurangan volume sehingga dia bukan merupakan proses isokorik. Kemudian yang D, proses B merupakan proses isokorik dengan sistem melakukan usaha. Kalian lihat pada proses B di sini, dia volumenya 1 liter tetap 1 liter, berarti isokorik, benar ya. Tapi sistem melakukan usaha, salah ya, karena kalau sistem melakukan usaha maka akan terjadi penambahan volume. Sedangkan di sini dia volumenya tetap, maka yang D bukan jawaban yang benar. Kemudian kita lihat yang E, proses D merupakan proses isobarik. Isobarik ya, tekanannya konstan, benar. Kemudian dengan sistem melakukan usaha. Nah, di sini juga terjadi penambahan volume sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan grafik sebagai berikut. Grafik tersebut dihasilkan oleh 2 mol gas dengan suhu 500 Kelvin. Usaha yang dilakukan oleh gas sebesar berapa? Nah, teman-teman, karena di sini pertanyaannya adalah usaha, untuk proses mudahnya bisa kita menggunakan luasan ya. Luasan. Jadi kita lihat luasan yang berada di bawah grafik AB ini. Ini luasnya berapa? Berarti gambar bangunnya di sini adalah trapesium. Sehingga untuk melihat nilai dari usahanya, yaitu W sama dengan, ini ada P1, kemudian ini sampai 2P1 ya. A plus B kita bagi 2, kemudian kita kalikan dengan T. Jadi untuk memudahkan mencari usaha dan diketahui dari grafik, kita menggunakan luasan. Bentuknya di sini adalah trapesium, sehingga luasan trapesium adalah jumlah dari 2 sisi atas bawah ini. Kemudian kita bagi 2, kita kalikan dengan tingginya. Nah, untuk yang atasnya ini adalah P1 ya. Kemudian yang B-nya adalah 2P1. Kemudian kita bagi 2. Kemudian untuk tingginya adalah dari 3V1 ke V1. Berarti kita lihat selisihnya berapa, yaitu 2V1.
Nah, P1 ditambah 2P1, 1 tambah 2, 3 ya. Berarti 3P1 dibagi 2 yaitu 3/2 dikalikan P1 dikalikan 2V1. Sehingga di sini angka 2 bisa kita sederhanakan, maka untuk W atau usahanya adalah 3, kita kalikan P1 dan V1. Nah, pada soal yang diketahui adalah 2 mol gas. 2 mol gas ini sebagai N. N sama dengan 2. Kemudian suhu ini adalah T 500 Kelvin. Nah, teman-teman kalian ingat bahwa pada perumusan gas ideal ya, PV sama dengan N dikali R dikali T. Sehingga untuk mencari PV-nya ini, kita bisa menggunakan dari data yang diketahui N sama dengan 2, kemudian R itu tetapan gas ya, 8,314, kemudian T-nya adalah, nah di sini sudah diketahui juga untuk R-nya yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin, untuk T-nya adalah 500 Kelvin. Nah, 500 dikalikan 2 ini kan 1000 ya, 1000 kali 8,314 berarti 8.314. Maka kalau di sini P1 kali V1 ya, P1 kali V1. Nah, kenapa saya menggunakan P1 kali V1? Karena di sini tadi kita yang dalam variabel untuk pencarian P1 V1-nya ya. P1 V1 sama dengan P2 V2. Sehingga kalau di sini kita tuliskan P2 V2 juga sama aja nanti hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita P1 V1 sama dengan 8.314. Nah, kalau misalkan kita mau cari V1-nya ya. Sehingga V1 bisa kita tuliskan 8.314 kita bagi dengan P1. Nah, maka dari hasil ini kita bisa tuliskan 3 dikali 8 dikalikan P1 ya. 3 dikalikan P1 dikalikan 8.314 per P1. Nah, P1-nya bisa kita sederhanakan sesama P1. Sehingga hasilnya adalah 3 dikali 8.314 yaitu 24.942 Joule. Nah, pada soal dalam bentuk kilojoule, maka kita bagi dengan 1000 untuk mendapatkan satuan kilojoule, maka 24,942 kilojoule. Maka jawabannya yang E. Demikian teman-teman pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk channel ini supaya bisa lebih berkembang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.